Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini berjudul Realitas Oknum Setan. Pandangan yang mengatakan bahwa belajar mengenai setan adalah hal yang tidak perlu, merupakan pandangan yang keliru dan benar-benar menyesatkan pikiran. Mengenal siapa dan bagaimana setan atau iblis bukan sesuatu yang sia-sia. Sebab dengan mengenal setan dapat membawa orang percaya kepada pemahaman siapakah Allah itu dan bagaimana hakikatnya. Belajar mengenai setan atau iblis bukanlah demi oknum itu sendiri, melainkan demi Allah yang menciptakannya. Mengenal Allah Bapa dari segala aspek, termasuk mengenali hubungan dengan oknum setan, adalah hal yang mutlak dan sangat penting. Sebagai anak-anak Allah, orang percaya harus memahami dengan lengkap dan utuh yang dikemukakan Alkitab. Di dalamnya termasuk pengajaran mengenai setan. Saudaraku, dengan memahami realitas setan atau iblis, orang percaya akan dapat memahami secara lengkap dan utuh hal soteriologi atau studi mengenai keselamatan. Soteriologi tidak dapat dipisahkan dari pengajaran mengenai setan atau iblis. Justru keselamatan diadakan karena oknum satu ini. Setan atau iblis adalah oknum yang ikut mengukir sejarah di surga dan di bumi. Di surga, iblis memberontak terhadap Allah. Di bumi, iblis membujuk Adam untuk melanggar larangan Allah dan berhasil menjatuhkannya. Ketika seseorang belajar mengenai realitas setan atau iblis, maka akan terbangun kekaguman terhadap Allah yang maha dahsyat dan perasaan takut yang kudus serta proporsional terhadap Allah. Tetapi lebih dari itu, ketika mengenal bagaimana asal-muasal setan atau iblis yang ternyata pada mulanya adalah makhluk surgawi, orang percaya dapat menemukan kebenaran yang berkaitan dengan rencana penyelamatan umat manusia. Jadi saudaraku, dengan mengenali oknum setan ini, maka kita dapat memperoleh jawaban yang lengkap mengenai maksud dan tujuan Allah menciptakan manusia. Saudaraku, dari pemahaman mengenai setan, kita dapat mengerti panggilan utama sebagai umat pilihan guna mencapai kehidupan sebagai corpus delicti. Corpus delicti adalah fakta yang membuktikan bahwa suatu kesalahan atau kejahatan telah dilakukan. Setan atau iblis tadinya adalah makhluk surgawi yang memberontak kepada Allah. Allah tidak menghukum setan atau tidak menghukum iblis ini yang belum dapat dibuktikan kesalahannya. Saudaraku, sesungguhnya inilah tatanan Allah. Ya, seperti firman Allah menyatakan bahwa di mana tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Manusia diciptakan untuk mengalahkan iblis dengan menjadi corpus delicti, yaitu menjadi makhluk ciptaan yang taat kepada Allah. Di sini manusia menjadi alat dalam tangan Allah untuk mengakhiri sepak terjang oknum pemberontak ini. Kekristenan adalah proses menjadi manusia yang berkualitas corpus delicti. Artinya berkualitas seperti kualitas Tuhan Yesus yang memiliki ketaatan kepada Bapa di surga. Yesus adalah corpus delicti pertama yang menggantikan Adam yang gagal
Selanjutnya, saudaraku, orang percaya dikehendaki oleh Allah Bapa juga menjadi corpus delicti seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, banyak teolog Kristen yang menganggap bahwa pengajaran mengenai setan atau iblis ini pengajaran sulit untuk dipahami. Karenanya sedikit sekali buku yang menulis mengenai setan atau iblis. Walau mempelajari mengenai setan atau iblis bukan sesuatu yang mudah, namun orang percaya harus menggali Alkitab dengan tekun guna memperoleh kebenaran mengenai oknum ini. Tentu penggaliannya harus berdasarkan teks Alkitab, bukan berdasarkan kesaksian-kesaksian pribadi yang subjektif. Ada buku-buku yang ditulis mengenai setan atau mengenai iblis ini, tetapi tidak dibangun di atas dasar ayat-ayat Alkitab. Mereka tidak melakukan penggalian yang proporsional terhadap Alkitab. Penulis-penulis buku tersebut sebenarnya tidak bertanggung jawab, sebab mengemukakan hal mengenai setan atau iblis tetapi tidak memberikan landasan berpikir yang berbasis pada Alkitab, melainkan didasarkan pada kesaksian pribadi, yaitu pengalaman pribadinya yang subjektif. Padahal kesaksian pribadi tidak bisa menjadi landasan iman secara umum atau untuk semua orang. Ada kesan tulisan-tulisan tersebut, saudaraku, menyiratkan ketidakjujuran dengan mengemukakan bukan saja hal yang bersifat subjektif, melainkan juga sering dilebih-lebihkan atau bersifat hiperbola. Istilah umumnya sekarang ini lebay. Saudaraku, dengan belajar mengenal setan atau iblis berdasarkan Alkitab, orang percaya dapat memahami siapa oknum ini dan sepak terjangnya. Dari sepak terjang Lucifer, orang percaya dapat menimba kebenaran yang sangat mahal. Ya, sepak terjang oknum pemberontak ini, setan ini, adalah gambaran kejahatan yang harus dijauhkan dari kehidupan kita. Dengan mempelajari sepak terjang setan atau iblis, kita dapat mengenal bagaimana musuh tersebut beroperasi. Terkait dengan hal ini, hendaknya kita tidak menjadi sombong karena merasa sudah menang terhadap iblis. Ada orang-orang Kristen yang setelah menjadi aktivis gereja merasa sudah menjadi umat yang kebal terhadap iblis. Iblis tidak takut terhadap orang Kristen, tidak takut terhadap pelayan Tuhan atau yang mengaku pelayan Tuhan. Iblis pun juga tidak takut kepada semua pendeta. Ya, memang ada pendeta-pendeta yang diurapi dan bagi iblis itu menakutkan. Tapi tidak semuanya. Hanya orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yaitu yang pikirannya selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup tidak bercela, yang tidak dapat ditaklukkan oleh setan atau iblis ini. Jadi dengan kita belajar mengenai iblis, kita akan lebih kagum akan Allah yang maha dahsyat, maha kudus, dan memiliki perasaan yang takut secara proporsional terhadap Allah. Nah, saudaraku, inilah kebenaran hari ini. Kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.